Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik, program studi kesehatan masyarakat. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang gempa bumi untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar manajemen bencana. Sebelum lebih jauh mengenal apa itu gempa bumi, berikut adalah perkenalan dari anggota kelompok kami. Tetap stay tune ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Haulisatun Nisa, NIM 19110-2026. Perkenalkan, saya Salsabila Aisyah, NIM 1911-02-037. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zuhair Rojab, NIM 1911020015. Di sini saya akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisistu Mulyaningsih, NIM 2011-002. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Yeni Daryanti, NIM 2011-02013. Terima kasih. Berikut pembahasan gempa bumi. Apa sih gempa bumi itu? Gempa bumi adalah pergerakan permukaan bumi akibat gelombang yang disebabkan oleh pelepasan energi dari dalam lapisan bumi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penanganan kesehatan pasca bencana menurut Kemenkes. Di dalam penanganan kesehatan pasca bencana ini terdapat 4 tingkat yang nantinya akan kita bahas. Yang pertama ada tingkat pusat. Di dalam tingkat pusat ini ada koordinasi lintas program untuk evaluasi dampak bencana guna menanggulangi kemungkinan timbulnya KLB penyakit menular. Kedua, upaya pemulihan kesehatan korban bencana. Yang ketiga, berkoordinasi dengan program terkait dalam upaya rekonsiliasi khususnya untuk wilayah yang mengalami konflik dengan kekerasan. Yang kedua, ada koordinasi lintas sektor untuk yang pertama, pemulihan rehabilitasi prasarana atau sarana kesehatan yang mengalami kerusakan. Yang kedua, pemulihan rehabilitasi kehidupan masyarakat
ke arah kehidupan normal. Yang ketiga, relokasi masyarakat pengungsi. Dan yang keempat, rekonsiliasi masyarakat yang terlibat bencana konflik sosial dengan kekerasan. Yang selanjutnya ada tingkat provinsi. Di dalam tingkat provinsi ini terdapat 3 poin. Yang pertama, mendukung upaya pelayanan kesehatan dasar terutama pencegahan KLB, pemberantasan penyakit menular, perbaikan gizi di tempat penampungan pengungsi maupun lokasi sekitarnya, kegiatan surveillance epidemiologi, promosi kesehatan, penyelenggaraan kesehatan lingkungan, dan sanitasi dasar. Yang kedua, penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan dan penunjang. Yang ketiga, melakukan evaluasi dan analisis dampak bencana terhadap kesehatan lingkungan atau KLB. Yang selanjutnya, tingkat kabupaten atau kota. Di dalam tingkat kabupaten atau kota ini terdapat 4 poin yang nantinya akan kita bahas. Yang pertama, mendukung upaya pelayanan kesehatan dasar terutama pencegahan KLB, pemberantasan penyakit menular, perbaikan gizi di tempat penampungan pengungsi maupun lokasi sekitarnya, kegiatan surveillance epidemiologi, promosi kesehatan, penyelenggaraan kesehatan lingkungan, dan sanitasi dasar. Yang kedua, menentukan strategi intervensi berdasarkan analisis suatu gizi setelah rapid assessment dilakukan, merencanakan kebutuhan pangan untuk suplemen gizi. Yang selanjutnya, menyediakan pelayanan kesehatan, pengawasan kualitas air bersih dan sanitasi lingkungan bagi penduduk di penampungan sementara. Dan yang terakhir ada tingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan ini puskesmas kecamatan tempat terjadinya bencana. Di dalam puskesmas ini ada penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar di penampungan dengan mendirikan pos kesehatan lapangan. Yang kedua, melaksanakan dan memeriksa kualitas air bersih dan pengawasan sanitasi lingkungan. Dan yang ketiga, melaksanakan surveillance penyakit menular dan gizi buruk yang mungkin timbul. Dan yang keempat, segera melapor ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota bila terjadi KLB penyakit menular dan gizi buruk. Itu penjelasan dari saya penanggulangan atau pencegahan kesehatan pasca bencana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisistu Mulyaningsih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai animasi edukasi kesiapsiagaan gempa bumi sebagai sumber literasi bencana, di mana aplikasi animasi kesiapsiagaan bencana gempa bumi ini itu adalah aplikasi pendidikan yang bermanfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman anak dalam upaya mengatasi dampak bencana gempa bumi. Di sini bertujuan untuk mengajarkan pengguna pembelajaran tertentu, mengembangkan konsep dan pemahaman, serta membimbing mereka dalam melatih kemampuan mereka dan memotivasi mereka. Aplikasi pendidikan memiliki beberapa aspek yang menguntungkan dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Salah satu keuntungannya yang signifikan adalah aplikasi animasi dapat meningkatkan memori anak-anak sehingga mereka dapat menghafal pelajaran materi dalam waktu yang lama dibandingkan dengan metode pengajaran konvensional. Media pembelajaran animasi ini menarik, interaktif, dan dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap kesiapsiagaan bencana. Di sini ada tindakan kesiapsiagaan yang ditampilkan dalam aplikasi animasi, di antara lain yaitu yang pertama, menghafalkan letak pintu keluar dan tempat berlindung. Dan yang kedua yaitu perabot sekolah atau rumah tangga. Contohnya seperti almari, rak buku, meja, dan lain-lain diatur menempel pada dinding. Dan yang ketiga yaitu benda-benda yang tergantung
Contohnya seperti kipas angin dan gambar dinding, dicek kekuatannya sehingga tidak terjatuh pada saat gempa bumi terjadi. Dan yang keempat yaitu menyiapkan tas siaga bencana gempa bumi yang berisi pakaian, lampu senter, dan baterainya, korek api, makanan ringan, air minum, obat-obatan, surat-surat berharga, dan kartu tanda pengenal. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, mematikan semua aliran air, gas, dan listrik. Apabila tidak digunakan, animasi menyediakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga akan memfasilitasi proses belajar dan memenuhi sebagian besar kebutuhan dasar anak-anak. Baiklah, kita di sini akan membahas tentang penanggulangan bencana, khususnya yang terjadi saat gempa bumi. Lah, pada saat terjadi gempa bumi, setelah terjadinya gempa bumi, yang paling kita butuhkan adalah rehabilitasi dan rekonstruksi, di mana masyarakat harus bergotong royong sebelum semua bantuan itu ada. Sebelum bantuan dari pemerintahan turun, biasanya bantuan dari LSM itu muncul lebih dahulu. Seperti yang kita lihat, penduduk atau korban gempa bumi itu mereka butuh memulihkan psikologi mereka. Jadi mereka membutuhkan hiburan. Di samping pemulihan psikologi juga ada pemulihan beberapa bangunan, sarana prasarana, kemudian yang tak penting lagi adalah kesehatan. Runtuhnya bangunan sekolah juga berakibat bagi terhentinya sarana belajar. Maka dari itu, dari beberapa lembaga LSM biasanya datang untuk memberikan pendidikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan, seperti gambar di atas. Selain itu, rekonstruksi atau rehabilitasi pada kesehatan itu juga diperlukan untuk korban-korban gempa bumi. Bagaimana tugas pemerintah? Seperti yang bisa kita lihat di atas, yaitu Menteri Keuangan memberikan fasilitas atau dukungan proses revisi anggaran. Kemudian untuk Menteri BPN itu melakukan fasilitas percepatan dan penyelesaian pengadaan tanah dan tata ruang. Dalam hal ini adalah rekonstruksi. Kemudian Panglima TNI berkoordinasi dengan Kepala BNPB dalam memberikan dukungan kelancaran pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kemudian Kapolri berkoordinasi dengan Kepala BNPB dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kemudian Jaksa Agung RI mengawal, mengamankan, dan menampingi pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi. Contoh di atas itu adalah gambaran dari bantuan renovasi rumah dari pemerintah. Jumlah bantuan yang diberikan dari pemerintah untuk korban, untuk rumah rusak ringan itu bantuannya 10 juta. Untuk rumah rusak sedang itu bantuannya 25 juta, dan untuk rumah rusak berat itu adalah 50 juta. Dari bantuan ini diharapkan semua korban gempa bumi dapat menyambung hidupnya seperti semula dan bisa membangun. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan tetap waspada ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.